أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضلون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العظيم. Nah, kita lihat ya. Jadi ringkas ceritanya ini berkaitan bahwa tentang bagaimana kisah penciptaan Adam yang kemudian malaikat disuruh bersujud gitu ya. Tapi kemudian semua malaikat bersujud kecuali iblis. Maka kemudian dijelaskan bahwa iblis itu tidak akan mampu menggoda atau menjerumuskan atau menyesatkan manusia hamba Allah yang dia ini mukhlasin, yaitu mukhlasin yang dimaksud dengan mukhlasin kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih itu apa? Orang yang ikhlas, orang yang dia dengan sepenuh hati mau diatur oleh Allah, sepenuh hati mengikuti jalan Allah, sepenuh hati melaksanakan hukum Islam dan aturan-aturan di dalamnya. Itu maka kalau orang yang melaksanakan hukum Allah, segala perintah dan larangan Allah dia patuhi, maka dia disebutnya orang muttaqi, orang yang mukmin yang muttaqi, orang Islam yang mukmin wal muttaqi. Kenapa mukmin? Karena mukmin itu dia yakin tapi belum ada amal. Orang yang mukmin yang beramal dia orang yang muttaqi gitu. Islam itu adalah sebuah kunci. Islam itu adalah sebuah jalan orang menuju keridhaan Allah. Dan dia Islam itu harus dengan keyakinan, dengan iman. Karena Islam itu merupakan labeling gitu. Ada Islam, ada kafir. Islam itu adalah kunci seseorang menjadi hamba Allah.
karena harus masuk Islam dulu kalau ingin jadi hamba Allah. Nah, orang Islam itu dia hanya mukmin, karena banyak Islam yang tidak mukmin, agamanya Islam, hanya sekedar formalitas, tapi dia nggak yakin. Tapi iman juga itu tidak akan melahirkan sebuah amal, tidak akan melahirkan sebuah pahala tanpa amal. Jadi kalau orang iman tapi nggak beramal, maka nggak ada pahalanya. Gitu. Nah, hanya yakin aja. Dia, wah saya iman kepada Allah, saya yakin semua Allah, tapi nggak ada amal, maka nggak ada pahala. Maka amal itulah yang, dan orang mukmin itu harus beramal karena perintah. Amalnya apa? Amal yang ibadahnya langsung kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Amal yang langsung kepada Allah sholat. Orang mukmin itu harus sholat. Kalau orang mukmin nggak sholat, maka itu bukan orang yang mukmin. Orang Islam ada yang nggak sholat. Orang Islam yang nggak sholat, maka dia tidak mukmin. Kalau tidak mukmin apa? Munafik. Gitu. Ya, orang Islam itu harus sholat, wajib sholat yang 5 waktu. Kalau ada orang Islam nggak melaksanakan sholat, maka dia bukan mukmin. Dia adalah orang yang munafik. Ya, agamanya Islam dia, tapi orang munafik. Dan orang munafik sama saja dengan orang kafir. Dia akan masuk neraka jahanam bersama semua orang kafir. Itu kalimatnya. Ya. Nah, orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dia orang yang muttaqi. Itu orang mukmin sholat, orang mukmin puasa, dia muttaqi. Jadi orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah itu. Kemudian dijelaskan tentang bagaimana kabar berita tentang tamunya Nabi Ibrahim. Malaikat, ada datang 2 orang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Ya, ketika itu dia masuk, idkhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Qala inna minkum wajilun. Dan Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Karena tiba-tiba 2 malaikat itu datang, ada di hadapan Nabi Ibrahim. Di luar biasa malaikat. Kemudian qalu, berkatalah keduanya atau para malaikat itu, la taujal, jangan kau takut. Inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Kami kesini menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai. Gitu kalimat. Kayak gitu. Siapa dia? Yaitu Ishak. Jadi simpelnya, kami kesini datang wahai Ibrahim untuk mengabar beritakan kebahagiaan untukmu, yakni akan lahir ke anakmu yang bernama Ishak, yang dia itu ghulamin alim, seorang anak laki-laki yang akan menjadi laki-laki yang alim. Alim itu artinya pandai cerita. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, abasyartumuni ala ammassani al-kibar fabima tubashshirun. Benarkah kamu beri kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut? Jadi Nabi Ibrahim berkata begini, yang benar aja, saya udah tua nih. Kalau bahasa kita, benar tuh berita itu bahwa saya ini akan punya anak, bagaimana bisa? Gitu kali. Karena saya udah tua renta begini. Gitu. Tapi kalau laki-laki mah udah tua juga masih bisa kan. Kalau perempuan kalau udah nggak mens kan udah nggak bisa secara normal. Tapi kalau Allah berkenan kan bisa aja. Gitu. Karena pada dasarnya Siti Sarah pun itu kan udah usianya udah tua juga. Gitu. Nah ketika itu datang hampir dikatakan 90 tahun lah, memang katakan lebih dari itu. Maka kelahiran Ishak itu kan setelah kelahiran daripada Ismail. Jadi Ismail dulu yang lahir. Setelah Ismail itu menjadi anak yang 4 balita lah, bawah 5 tahun, baru kemudian Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira akan akhirnya Ishak. Di kisahnya itu setelah Ismail lahir, Siti Sarah tidak terima, maka minta agar Siti Hajar itu diasingkan, diusir lah bahasa kasar. Saya nggak mau lagi melihat Hajar anaknya itu. Silakan kau bawa kemana sesukamu, tapi saya nggak mau ketemu dan melihat dia lagi.
Maka kemudian Nabi Ibrahim berdasarkan petunjuk Allah meletakkan Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil di sekitar Ka'bah. Yang kemudian sekarang Ka'bah bertumbuhan bermekaran, itu istilah pada dasarnya adalah keturunan daripada Nabi Ismail yang melahirkan suku-suku, nanti percampuran-percampuran dengan berbagai macam kabilah-kabilah. Karena setelah adanya air Zam-Zam itu bermunculan kabilah-kabilah yang lewat dan bermukim di sini. Kalimatnya. Nah, setelah 4-5 tahun dan Ismail sudah mulai menjadi balita, bawah 5 tahun, dan 5 tahun itu berarti udah bisa lari-lari kan, udah bisa main-main anak-anak kecil gitu kan. Menjelang kalau kita masih PAUD lah. Nah, baru kemudian malaikat datang kepada Ismail, kepada Ibrahim, mengabarkan kedatangan atau kelahiran Ishak. Nah, Nabi Ibrahim kaget, bagaimana saya punya anak, usia saya udah sepuh begini, udah tua, bener-bener nih, itu kata Nabi Ibrahim. Qalu, maka dijawablah para malaikat, basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Kami ini mengabarkan berita gembira dengan benar. Ini benar, maka janganlah kamu orang menjadi orang yang berputus asa. Jadi kata malaikat, benar Ibrahim, kami ini benar nyampe berita kebahagiaan ini kepada. Jangan kau berputus asa, jangan kau nggak percaya walaupun usia kamu sudah tua renta, sudah lanjut. Jangan berputus asa. Qala, maka kemudian berkata siapa? Yakni Nabi Ibrahim. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Barang siapa berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhannya, maka dia hanyalah orang-orang yang dhalun, yakni orang-orang yang dimana dia adalah orang-orang yang sesat. Jadi tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, Ibrahim jangan berputus asa. Oh iya, tidak ada yang berputus asa kecuali orang yang sesat. Jadi kalau saya berputus asa dari rahmat Allah, berarti saya sesat. Kemudian qala fama rabbukum ayyuhal mursalun. Jadi setelah sampai berita gembira bahwa akan memiliki putra yang bernama Isa, selesailah itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya-tanya, emang urusan kamu selain itu apa? Apa kalimatnya? Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Maka berkatalah siapa Nabi Ibrahim, apa yang dikatakannya? Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Jadi ada urusan lain yang penting selain kau menyampaikan kabar berita gembira kepadaku tentang akan aku punya anak lagi, maka berita apa lagi sehingga engkau datang sebagai utusan? Qalu, maka menjawab. Jadi nanti malaikat itu hanya membukakan jati diri, saya ini malaikat. Karena nanti ada di dalam surat yang lain, Nabi Ibrahim menyuguhkan daging kambing gitu kan, tapi nggak disentuh, nggak dimakan. Nabi Ibrahim kan takut. Jadi sampai takut, udah disuguhin tapi nggak dimakan. Maka kemudian malaikat ini baru berkata, yang takut saya ini malaikat itu Allah yang menyampaikan kepada kamu berita gembira. Jadi engkau akan punya putra. Maka istrinya Sarah kan tertawa. Itu kan dalam ayatnya dalam surat yang lain. Aku setelah selesai urusan itu kisahkan, kemudian ditanya, malaikat ada urusan apa lagi kok datang ke sini? Maka kemudian berkata malaikat, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami ini diutus, bahwa kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk datang kepada kaum yang berdosa. Siapa dia? Illa ala kaum mujrimin itu adalah umat Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu masih ada yang mengatakan dia adalah sepupunya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan ponakan Nabi Ibrahim. Gitu. Tapi itu satu masalah, satu generasi. Ya. Tapi sama-sama usianya nggak jauh beda. Gitu. Tapi posisinya berbeda. Nabi Ibrahim adanya di Palestina, kalau Nabi Lut adanya di sekitar kaum Madian, ada di agak jauh dari Palestina. Kalau Nabi Ibrahim di Palestina, tapi kaum Nabi Lut di tempat yang berbeda dengan Nabi Ibrahim. Maka kemudian kata malaikat, kami diutus kepada umat Nabi Lut yang mereka ini umat yang berdosa. Ila ala Lut,
kecuali kata Allah bahwa kami ini akan menyelamatkan para pengikutku. Inna lanunajjuhum ajma'in. Kami pasti akan menyelamatkan mereka semuanya. Illa ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kecuali istrinya, istri Nabi Lut, di mana istri Nabi Lut ini adalah orang yang termasuk dia dikatakan di situ illa ra'atahu, kecuali istrinya kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir. Kemudian falamma jaa ala lutin mursalun, maka setelah para utusan itu datang kepada para pengikut Nabi Lut, kemudian qala innakum qaumun munkarun, dia berkata, jadi maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, Nabi Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal. Di innakum qaumun munkarun. Qalu, menjawablah para malaikat itu, bal ji'naka bima kanu bihi yamtarun, bahwa sebenarnya kami datang kepadamu membawa ajab yang selalu mereka dustakan. Jadi kalau kita ini para malaikat itu kemudian setelah dari Nabi Ibrahim, maka kemudian saat datang kepada Nabi Lut bersama dengan kaumnya. Lalu kemudian Nabi Lut kaget, siapa kamu? Itu kami nggak pernah melihat kamu. Maka kemudian para malaikat menjawab, kami datang ke sini untuk memberi hukuman kepada umatmu yang kafir, yang tidak beriman kepada gitu. Kemudian Lut, kami ini malaikat yang diutus oleh Allah. Maka kamu sudah berdakwah, kamu sudah berdoa, kamu mereka itu menentang untuk datangnya azabnya Allah. Maka pada hari ini kami diutus oleh Allah untuk memberikan azab itu. Nah kemudian barulah Nabi Lut percaya dan yakin tentang kedua malaikat itu, para malaikat itu. Maka kemudian kata malaikat itu, fa'asli ahlika biqit'in minal lail, hei Lut, maka kamu pada malam hari akhir malam beserta keluargamu pergilah. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka di belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskan perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Maka kata malaikat Lut, nanti di akhir malam, ya sekitar mungkin jam 3-an ya, akhir malam itu kan, antara sekitar jam 3 menjelang subuh, kamu pergilah bersama kaum yang beriman. Jangan lihat ke belakang. Pergi ke tempat yang ditetapkan oleh para malaikat. Jangan hanya ke belakang. Ketika mereka pergi, baru malaikat mengajak kepada kaum Lut itu dengan melemparkan batu-batu yang panas yang ditanda. Jadi batu-batu yang panas itu nyari orang. Jadi setiap batu itu diberikan nama. Gitu, sehingga orang mati itu udah nggak kemana-mana. Batu yang mencari orang oleh para malaikat. Kemudian wajah ahlul Madinah yastabshirun, maka kemudian dan telah kami tetapkan kepada Lut keputusan itu bahwa hanya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Jadi kalimatnya wa qadayna ilaihi dzalika amru anna dabira haula'i maqtu muslihin. Jadi hati-hati, azab itu bisa datang pada subuh. Ya, rata-rata subuh. Banyak daerah-daerah gempa-gempa yang terjadi pada subuh dan yang mati banyak. Kemarin di Indonesia pernah juga kan gempa terjadi pada subuh kan. Pada waktu subuh itu makanya kita ini pada 2/3 malam atau akhir malam itu sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk bangun malam agar kita kalaupun terjadi musibah kita dalam kondisi beriman. Karena apa? Karena azab itu biasanya datangnya pada masa itu subuh. Seperti yang menimpa kepada umat kaum Lut yang kafir tadi, yang diajak oleh para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat pada subuh. Kemudian qala kemudian wajah ahlul Madinah yastabshirun, dan datanglah penduduk kota itu, yakni kota Sodom. Jadi kota Sodom itu terletak di pantai Laut Tengah. Ya sekarang peningkatan masih ada sih kalau seandainya lihat ke sejarah. Dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Jadi sudah diskusi antara malaikat dengan Nabi Lut, diceritakan bahwa akan azab
orang-orang kafir tadi karena mereka menentang azab itu, dan kemudian sudah direncanakan oleh malaikat bahwa pada waktu akhir malam Nabi Lut dan umat yang beriman kepadanya pergi dari kampung halaman itu. Ya, kemudian setelah pembicaraan itu ternyata kaumnya mengetahui akan kedatangan malaikat yang tampan itu. Karena kekejian yang dilakukan oleh umat itu adalah homoseksual. Dia nggak suka terhadap lawan jenis, tapi lukanya satu jenis. Sukanya, dan kebetulan malaikat menampakkan diri dalam bentuk laki-laki pemuda yang tampan, sehingga sahwat-sahwatnya terbangkit. Jadi kayak kita melihat cewek cakep gitu kalau dia normal. Nah, orang-orang kaum Nabi Lut yang homoseksual itu dia tertariknya kepada laki-laki. Nabi Lut pun kan ketar-ketir juga, takut diapa-apain. Maka kemudian datanglah kaumnya, dan Nabi Lut ngomong kepada malaikat, "Aduh, kamu datang kemari lagi? Ini umatku ini umat yang sangat suka dengan laki-laki." Wah, maka kata para malaikat, "Jangan khawatir, kami malaikat, nggak usah khawatir." Baru Nabi Lut tenang. Maka kemudian datanglah kaumnya kepada Lut, Lut, kamu kedatangan tamu ganteng-ganteng, dah untuk kami ya, tamu kamu. Kami akan memuaskan syahwat kami dengan para pemuda-pemuda itu." Maka kata Nabi Lut, "Jangan, ini ada anak saya. Anak saya lebih pantas daripada kamu mengganggu kehormatan, kemuliaan dan nama baik saya. Udah, anak saya ini lebih cantik, lebih pantas untuk kamu. Saya nggak suka," kata umatku. "Kamu tahu kan, kami itu nggak suka dengan perempuan, kami suka dengan laki-laki." Kata Nabi Lut, kemudian akhirnya kemudian setelah pembicaraan itu, ya udah, tar dulu Nabi Lut menahan dulu, dan kemudian baru pada suatu hari diperintahkan untuk pergi Nabi Lut, dan kemudian malaikat mengazab Nabi Lut, umat Nabi Lut maksudnya. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Jawaban terakhir adalah qala inna haula'i dhaifi fala tabwahu wattaqullaha wa la tahzun. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Jawabannya, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia. Kalimatnya jadi debat antara Nabi Lut dengan umatnya yang homoseksual. Jadi simpulnya, karena ini kan cerita panjang nih, cerita yang besok akan kita lanjutkan, tapi kurang lebih sementara ini kisahnya. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan malaikat, dua orang malaikat menyampaikan berita tentang lahirnya Ishak. Kemudian disampaikan berita juga bahwa mereka akan diutus kepada Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak umatnya yang tidak mau beriman dan meminta ajab Allah. Maka kemudian setelah bertamu kepada Nabi Ibrahim, malaikat itu datang kepada Nabi Lut. Nah, setelah ketemu, awal-awal Nabi Lut kaget. Dia menyuguhkan hidangan, memuliakan tamunya, tapi nggak bisa tuh sedikit pun kaget. Nabi Ibrahim pertama kaget. Nah, datanglah kepada Nabi Lut. Nah, kemudian baru Nabi Lut juga kaget kedatangan dua orang asing laki-laki yang sangat tampan. Ketar-ketir dia karena tahu temannya itu homoseksual. Maka kaumnya melihat kedatangan para malaikat ini dengan wajah-wajah rupa-rupa laki-laki muda yang tampan. Kaumnya udah melototi, dan kabar itu beritanya itu sampai kepada istrinya tadi. Istrinya ngabarin kepada kaumnya. Makanya kenapa istrinya Nabi Lut itu diazab, karena dia menyampaikan kedatangan para malaikat itu kepada kaumnya. Karena dia itulah yang membuat salah satunya dia termasuk orang-orang yang diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat itu Nabi Lut berkata kepada malaikat, "Kamu datang kemari? Di sini itu bahaya. Di sini itu gini." "Enggak usah takut, tenang saja. Kami ini para malaikat." Nah, setelah begitu datanglah kelompok gay ini datang ke rumah Nabi Lut, meminta kedua pemuda itu untuk mereka jadikan pemuas nafsunya. Kata Nabi Lut, "Kamu daripada pemuda tamu saya ini, tolong." Karena tamunya itu di dalam. Nabi Lut keluar. Lut, mana itu pemuda-pemuda itu? Sini kami akan bawa." "Aduh, tolong, jangan. Ini anak saya ini kan cantik-cantik, dan kamu nikahin saja." "Nggak mau, kamu kan tahu kami nggak suka dengan perempuan. Udah, kamu jangan larang-larang apa yang kami sudah biasa lakukan." Karena kebiasaan mereka seks bebas. Gitu. Kata Nabi Lut, nanti di kisah yang berikutnya baru nanti akan ada azab. Tapi sementara itu kisah seperti itu.
Ya, shallallahul alazim. Alhamdulillahirabbil alamin.